ingatkan kepadamu akan janjimu padaku. Hanyalah satu pintaku, jangan kau lupakan daku. Walau apa yang terjadi, tabahkan hatimu selalu. Jangan sampai kau tergoda mulut manis yang berbisa. Setahun kita berpisah, seminggu terasa sudah. Duhai gadis pujaanku, cintaku hanya padamu. Nara, durara, tararam. Nara, tarara, tarara. Taram, tarara, tararam. Taram, tarara, tararam. Tuliskanlah lagu ini, oh ku persembahkan padamu. Walaupun tiada indah syair lagu yang ku gubah, ku ingatkan kepadamu akan janjimu padaku. Hanyalah satu pintaku, jangan kau lupakan aku. Walau apa yang terjadi, tabahkan hatimu selalu. Jangan sampai kau tergoda mulut manis yang berbisa. Setahun kita berpisah, seminggu terasa sudah. Duhai gadis pujaanku, cintaku hanya padamu. Duhai gadis pujaanku, cintaku hanya padamu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore adik-adikku yang kusayangi, yang kucintai dimanapun berada. Ya, oke, moga-moga di dalam kondisi COVID-19 tetap sehat walafiat kita semua ya. Saya doakan seperti itu ya. Kita berdoalah sama-sama ya adik-adik.
And then jangan lupa protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu harus ditaati, ya, untuk kepentingan kita bersama, ya. Adik-adik, pakai masker, jaga jarak, and then selalu cuci tangan. Oke? Bila bepergian jangan lupa itu maskernya, ya. So, supaya tetap sehat. Dan kalau pulang ke rumah jangan lupa, ya, buka baju kotornya. Kalau nggak ada sempat dicuci pada hari itu, taruh, letakkan di mana yang safe, ya, yang tidak menimbulkan polusi. Tutup rapat, iya, ada tempatnya begitu. And then mandi terus, mandi bersih-bersih, pakai sabun apa yang up to you lah, adik-adik yang biasa pakai, ya. Kemudian baru pakai baju yang bersih. Jadikan area rumah adik-adik, rumah Anda semua menjadi area yang steril. Oke? Ya, gitulah, ya. Itu standar lah, ya, demi kepentingan kita bersama gitu, ya. Ya, itulah, harus begitulah cara berpikirnya gitu. Kan saya selalu ingatkan, kita adik-adik calon intelektual gitu, ya kan. Kita semua calon, saya intelektual lah sudah gitu, ya. Anda calon intelektual harus berpikirannya apa ya, membangun gitulah gitu, ya. Jangan berpikiran yang negatif-negatif lah gitu. Kan sering saya katakan, isi otak adik-adik dengan hal-hal yang positif aja gitu. Jadi masuk dari bawah sadar itu yang positif, iya. Sehingga memorinya bawah sadar itu positif semua. Ketika direfleksikan ke dalam alam sadar, ya positif jadi semua gitu. Ya adik-adik, ya, kan cara kerja otak itu begitu kata pakar-pakar. Hampir sama lah dengan cara kerja laptop kita, HP kita, bahkan lebih canggih kan gitu. Ciptaan Allah tuh, ya, super canggih gitu, ya. Hari ini kita bicara masalah apa nih? Bicara masalah predator anak. Oke? Pak Jokowi kan sudah, Pak Jokowi presiden kita kan sudah menandatangani PP nomor 70 itu. Ingat, nomor 70 tahun 2020, ya. Nomor 70 tahun 2020 lah itu. PP itu tentang cara pelaksanaan tindakan kebiri, ya, tindakan kebiri kimia itu, ya. Terus pemasangan alat elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak gitu. Jadi ada poinnya itu, PP nomor 70 tahun 2020 itu tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimia. Satu. Kemudian pemasangan alat pendeteksian elektronik, ya. Ketiga tentang rehabilitasi. Keempat tentang pengumuman identitas pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Jadi memang itu isinya, ya, pelaksanaannya itu, ya. Ya, merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 itu, adik-adik, ya. Pasal 81A ayat 4 dan pasal 82A ayat 3 itu, ya. Merupakan
realisasi itu PP-nya ya. Jadi PP nomor 70 tahun 2020 itu merupakan realisasi daripada Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 itu adik-adik ya, pasal 81A ayat 4 dan pasal 82A ayat 3 gitu ya. Jadi memang itu perlu perlindungan anak itu adik-adik ya. Ingat nggak kasus di Jawa Timur dulu, di daerah Mojokerto tuh tahun 2019 itu, pemerkosaan 9 orang anak itu ya. Itu kan berujung dengan kebiri kimia ya, kebiri kimia itu diterapkan padanya gitu. Ya walaupun masih ada kontroversial masalah PP nomor 70 tahun 2020 ini adik-adik. Ya kontroversialnya kalau dari pandangan sisi HAM kan, itu saya baca saya tonton di apalah, Kompas TV itu ya. Itu pola pandangan HAM ya, katanya perlu ditinjau kembalilah PP tersebut oleh pemerintah dan DPR gitu ya, dikaji ulang katanya gitu, karena kan kita sudah meratifikasi masalah HAM ya. Jadi dianggap dari sisi pandangan HAM, hak asasi manusia itu dianggap kurang manusiawi karena menyakiti si pelaku gitu ya. Itu pandangan HAM ya. Tapi KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, merespon positif gitu, mengapresiasi malah gitu ya. Ya karena dia kan melindungi anak gitu ya. Jadi memang ada beberapa sisi lah adik-adik ya. Kalau kita melihat hukum itu dari perspektif yang berbeda bisa gitu kan. Dari sisi HAM, hak asasi manusia, seolah-olah tanda petik dia kan disakiti si pelaku gitu. Jadi kan pidana kita sekarang kan rehabilitasi gitu ya. Bukan macam dulu zaman Belanda, bahkan sebelum apalah ya, sebelum kemerdekaan dan setelah beberapa tahun merdeka itu kan kita pidana penjara gitu. Ya jadi memang dianggap bersalah dan dihukum gitu. Kalau sekarang merehabilitasi, dianggap merehab orang-orang yang berperilaku tidak menuruti aturan gitu. Makanya namanya lembaga pemasyarakatan gitu. Nah, inilah apa concern kita di situ. Tetapi dari sisi KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kan perspektifnya kan melindungi anak bangsa gitu sebagai generasi emas, generasi milenial. Loh, kalau predatornya ini namanya predator, kita kan tanda petik predator artinya perbuatannya itu sangat keji kan gitu. Kita kan melihatnya dari posisi itu gitu. Si anak itu trauma loh itu ya, itu harus direhab psikisnya juga gitu. Menanggung beban selamanya dia gitu ya, nggak hilang itu adik-adik. Trauma yang terjadi karena kejahatan seksual yang dilakukan pelaku gitu. Jadi ada tarik menariknya lah di sini gitu. Tapi menurut hemat saya, kalau saya gitu ya, lebih condong kepada memang ya harus dilindungi anak bangsa itu gitu. Apapun ceritanya, apapun
justifikasinya yang dipakai oleh Komnas HAM, saya ya lebih condong ke perlindungan anaknya gitu ya. Artinya anak Indonesia harus dilindungi, itu intinya gitu. Anak Indonesia harus diprotek itu ya. Ya, diprotek dari orang-orang yang predator yang tidak manusiawi ini kan gitu ya. Kan tujuannya ke situ, tujuan penerapan jadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 itu ya. Ya kan? Di pasal 81A dan 82A itu ya. Penerapan itu kan dilakukan untuk melindungi anak Indonesia itu. Makanya ada PP-nya, aturan pelaksananya, PP nomor 70 tahun 2020 itu yang sudah diteken Pak Jokowi 7 Desember itu kalau nggak salah ya, 2020 gitu ya. Tujuan penerapan kebiri kimia ini kan, satu kan memberikan efek jera terhadap pelaku, kedua mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, kan itu. Walaupun pelaksananya itu didasarkan pada ketentuan hukum dan peradilan gitu, udah ada keputusan yang tetap lah gitu ya, inkrah ya, baru bisa dilaksanakan ya. Mekanismenya sesuai itu gitu, bukan artinya tidak ada payungnya gitu ya. Ya kalau saya lebih condong ke situ, memang harus diterapkanlah hal yang seperti itu untuk melindungi anak-anak milenial gitu ya, generasi emas kita gitu. Karena kan perbuatannya itu lebih tidak manusiawi. Saya bukan mengatakan kita harus membalas gitu ya, tapi kalau bisa ditimbang tatarannya gitu ya, generasi penerus ini kan sangat penting. Kalau generasi kita nanti tidak terprotek, tidak terlindungi, bakal nggak ada lagi bangsa Indonesia yang baik jadinya kan gitu. Generasi yang akan datang nih tadi itu. Jadi saya kira udah tepat lah ini, kalau menurut hemat saya gitu ya. Saya lebih concern melindungi anak-anak kita gitu ya. Ya ada plus minusnya lah, memang di dalam penerapan hukum itu kan kita harus memilih gitu ya. Nanti kan kalau memang dilihat waktunya berjalan kurang efektif atau apa, kan bisa ditinjau kembali ya penerapannya gitu. Ini kan harusnya untuk memberikan efek jera lah gitu bagi pelaku dan calon bakal pelaku gitu. Nah ini kan ada udah juga orang-orang yang pedofil yang memang karakternya seperti itu, ngintip-ngintip aja ini kan. Ini kan jadi memberikan apalah aturan hukum itu kan, memberikan sifat preventif dan represif gitu. Iya. Mencegah juga gitu, jangan terjadi hal-hal yang seperti itu lagi di kemudian hari oleh pelaku-pelaku yang baru gitu. Nah ini kan jadi ada efek yang menggentarkan jiwa mereka gitu. Nah ini kan gitu ya. Saya kira sudah tepat lah PP nomor 70 tahun 2020 itu ditandatangani oleh Pak Jokowi sebagai realisasi dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 itu ya.
khususnya pasal 81A ayat 4 dan pasal 82A ayat 3 itu ya. Saya kira itu adik-adik. Jadi walaupun pelaksanaannya ya ada aturan-aturan itu rigid diatur itu ya. Pelaksanaan di situ ya. Sangat rigid di situ diatur. Ya, salah satunya misalnya tentang apa ya? Pasal 6 lah misalnya, tentang teknis pelaksanaan tindakan kebiri misalnya kan. Tindakan kebiri kimia itu gimana pelaksanaannya? Diawali dengan tahapan penilaian klinis gitu ya. Nggak sembarangan itu ya Pak Sana ngomongnya. Tentang teknis pelaksanaan tindakan kebiri itu dilakukan dengan tindakan diawasi dulu dengan tahapan penilaian klinis. Pasal 7 ayat 2-nya juga ngomong itu tentang penilaian klinis terdiri dari apa itu? Satu proses wawancara khusus klinis dulu, ada proses wawancara klinis ya. Kemudian ada pemeriksaan psikiatrinya, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang yang dianggap perlu untuk itu gitu. Jadi diperiksa dulu si pelaku ini kondisinya. Dan tindakan kebiri kimia itu pun dikenakan pada pelaku paling lama 2 tahun. Nah, iya ada juga batasan-batasannya adik-adik. Dan dilakukan di rumah sakit milik pemerintah. Jadi ada aturan-aturan yang rigid itu gitu, nggak sembarangan rumah sakit. Paling lama pun 2 tahun tadi. Kemudian dilakukan di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk lah gitu ya. Pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah pelaku selesai menjalani pidana pokok. Pidana pokoknya tadi kan kejahatan seksual gitu ya. Ada hukuman penjaranya gitu ya. Pidana pokoknya kan ada hukuman penjaranya. Setelah dia melaksanakan hukuman penjaranya itu, menjalani hukuman penjaranya, baru dilaksanakan hukuman tambahannya tadi, hukuman kebiri kimia tadi gitu ya. Jadi dia memang harus diputus oleh pengadilan dulu, ada keputusan yang tetap inkrah, baru setelah dia selesai melaksanakan menjalani pidananya itu, hukumannya, baru dia dijatuhi hukuman tambahan kebiri kimia tadi. Dan itu pun paling lama 2 tahun, jadi maksimal 2 tahun saja gitu. Itu ya. Jadi di pasal 10 ayat 3-nya PP nomor 70 tahun 2020 itu kan juga ada ngomong juga dia, bisa juga pelaku itu tidak terkena kebiri kimia itu. Adik-adik ya, terbebas dari kebiri kimia itu bila analisis kesehatan dan psikiatrinya tidak memungkinkan misalnya. Nah, tadi ada di pasal 6-nya tadi itu, ya kan? Jadi di pasal 6 tentang penilaian klinis itu, prosesnya dan pemeriksaan fisiknya. Kalau memang nanti ternyata dia dari pemeriksaan klinis dan pemeriksaan fisik dan psikiatrinya memang tidak memungkinkan dilaksanakan menurut pasal 10 ayat 3 PP nomor 70 tahun 2020 itu, ya dia tidak bisa dilaksanakan kebiri kimia itu gitu ya. Jadi enggak kaku lah pasal itu. Jadi by kasus lah, case per case, kasus per kasus lah dia peninjauannya. Dan benar-benar dilaksanakan ikut 3 lembaga tadi itulah ya. Kejaksaan itu berkoordinasi dengan bidang kesehatan di pemerintahan, di bidang kesehatan,
kemudian bidang hukum dan Kementerian Sosial gitu ya, untuk pelaksanaan kebiri kimia itu gitu. Itu pun dilihat juga lagi kondisi-kondisinya kan. Kalau memang tidak memungkinkan menurut pasal 10 ayat 3 tadi, ya tidak bisa dilaksanakan gitu. Terbebaslah dia dari hukuman kebiri kimia tadi gitu. Saya kira sudah, menurut hemat saya gitu ya. Kalau memilih buah antara ayah dan ibu gitu ya, kan kira-kira kita kan nggak mau memilih sebenarnya gitu yang mana gitu ya. Ini apalah padanannya gitu. Tapi kalau seandainya kita memilih, nah kan gitu. Kalau saya memilih ibu daripada ayah, kan kira-kira gitu ya. Tapi kan bukan berarti saya nggak senang sama ayah saya gitu kan, kira-kira gitu. Jadi pun kira-kira begitu padanannya gitu. Iya. Untuk melindungi anak bangsa lah, untuk generasi adik-adik, adiknya adik-adik itu ya. Itu traumanya bukan apa sampai dibawa sampai mati, saya kira itu mengobatinya susah itu. Memang ada rehabilitasinya, baik teori memang gampang gitulah, tapi kesannya itu berat itu adik-adik gitu, bagi si anak yang anak yang menerima perlakuan yang tidak senonoh itu gitu ya. Adik-adik ya, begitu sajalah. Moga-moga bincang-bincang kita hari ini bermanfaat ya. Kita bicara masalah PP nomor 70 tahun 2020 itu tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, kemudian rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Moga-moga bermanfaat. Akhirul kalam, saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore.